Mari kita masuk di dalam doa. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan Tuhan, kerinduan kami pada saat ini adalah kami mau mendengar suara Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memakai hamba-Mu yang terbatas, lemah, di dalam mengerti kedalaman firman dan juga menerjemahkan itu di dalam kehidupan konteks jemaat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, Kau bekerja di tengah-tengah kami sementara hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang-orang percaya berproses menolong kami untuk bukan sekedar kami memahami, tetapi kami boleh menghidupinya. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kasih dari Kristus. Maka dari itu kami mau belajar untuk hidup juga di dalam Kristus, agar kehidupan kami bisa hidup bagi Kristus. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya bersyukur untuk kembali pada Advent yang ketiga, kita akan merenungkan satu tema tentang joy, one in joy. Seringkali kita harus katakan dengan jujur, waktu saya mempersiapkan bagian ini, banyak orang itu mendefinisikan tentang joy itu, saya itu kayak kurang dapet gitu loh. Nah Bapak Ibu kalau melihat satu balik ke sini. Ini ada beberapa tahun yang lalu ada film yang dikeluarkan oleh Pixar dengan judul Inside Out. Yang belum nonton silakan nonton ya. Yang sudah nonton pasti mengerti apa yang saya katakan, tetapi saya memberikan sedikit gambaran film ini tentang apa supaya nggak nonton bisa dapat. Nah di dalam film ini diceritakan bahwa semua manusia punya unsur emosi itu. Ada marah, ada takut, ada sukacita, ada menjijikkan, ada kesedihan. Ada semuanya. Nah tetapi secara tersirat, sang sutradara itu memberikan sebuah penekanan bahwa orang kalau punya joy itu auranya positif. Hindari 4 emosi lainnya. Dan joy yang digambarkan di dalam bagian ini adalah satu karakter yang tentunya senada dengan definisi saudara tentang joy, yaitu apa? Riang. Kalau bahasa Marsnya itu adalah pecicilan. Orangnya nggak bisa diem, kemana-mana harus selalu senyum, harus selalu gembira. Kalau tidak ada itu berarti bukan joy. Nah Bapak Ibu, saya itu selama menjadi orang Kristen atau paling tidak 30 tahun lebih ini saya hidup, saya menemukan banyak orang juga mendefinisikan joy kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika saya mempersiapkan bagian ini, orang itu suka memberikan komparasi antara joy sama happiness, betul nggak? Terus didefinisikan begini, happiness itu adalah sesuatu yang datang dari luar. Tapi kalau joy itu adalah sesuatu yang datang dari dalam. Menurut saya, ini adalah definisi joy yang dunia tawarkan. Bapak Ibu jangan salah bahwa dunia juga menganggap ada joy. Bukan cuma Kristen yang punya joy. Celakanya konsep joy yang dunia tawarkan diserukan oleh beberapa pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan Tuhan. Familiar bukan dengan kata-kata yang kurang lebih begini. Hari ini misalnya kita nyanyi apa? Joy to the world, the Lord is come. Let earth, gak tahu saya seterusnya. Receive her king. Terus misalnya jemaat nyanyinya begini. Joy to the world. Bapak Ibu joynya mana? Benar gak? Familiar ya kayaknya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi terkadang kita itu tidak memahami apa yang sedang dialami atau digumulkan oleh jemaat. Bapak Ibu bayangkan mungkin mereka datang ke gereja baru saja sang suami memarahi dia. Ke gereja lagi, aku sudah bilang jangan ke gereja.
dia datang ke rumah Tuhan dengan kondisi hati seperti itu, lalu pemimpin muji mengatakan, joy-nya mana, joy-nya mana? Bapak Ibu nangkep ya. Mungkin baru saja debt collector datang ke rumah jemaat tersebut, menagih hutang, kalau kamu tidak bayar, angkat kaki besok. Tiba-tiba dia datang ke rumah Tuhan, dipaksa untuk mengalami joy duniawi itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengambil sebuah keputusan untuk mempersiapkan bagian ini. Saya mengajak kita untuk melihat apa sebenarnya definisi sukacita yang Alkitab berikan. Setelah kita temukan definisinya apa, baru dari sana bagaimana kita bisa mengalami joy, kata Alkitab, di dalam masa pandemik. Bapak Ibu mungkin akan mendengarkan berita Natal yang agak sedikit different dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya waktu mempersiapkan bagian ini, saya mengambil keputusan untuk mengambil definisi sukacita, itu paling tidak dari 2 kitab. Kalau Bapak Ibu ketik kata joy, tentunya dalam Alkitab bahasa Inggris, maka kita akan menemukan ada 210 kali muncul di dalam Alkitab. Nah, saya mengambil keputusan untuk mengambil dari 2 kitab, yaitu dari kitab Lukas dan juga dari kitab Paulus. Kenapa diambil 2 ini? Karena yang pertama dari kitab Lukas, karena harus dikaitkan dengan berita Natal. Joy to the world. Tetapi kenapa dari kitab Paulus? Karena Paulus adalah orang yang paling banyak menggunakan kata joy di dalam perjanjian baru. Dari 210 itu dari PL sampai PB. Lalu Paulus menggunakannya sebanyak 23 kali. Ya lumayan lah ya, lumayan. Dia menggunakannya yang paling banyak, makanya nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana Lukas memandang joy dan Paulus memandang joy. Baru dari sana kita tarik sama-sama bagaimana kita bisa mendapatkannya. Bapak Ibu kalau mengetik kata sukacita atau joy, sebenarnya lebih tepat pakai kata joy karena sukacita nanti nggak keluar. Beberapa terjemahkannya Indonesia tidak konsisten. Nah maka Bapak Ibu akan menemukan di dalam bagian pertama di dalam kitab Lukas itu adalah dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ini tentang apa sih? Ini tentang Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu tentu tahu kisah tentang keluarga Yohanes Pembaptis bukan? Di mana mereka menantikan kehadiran seorang anak puluhan tahun. Tapi Allah tidak memberikan. Sampai Elisabeth dikatakan Lukas 1 ayat 25. Ketika dia ketika dia hamil. Dia mengatakan apa? Allah menghapuskan aib kami. Artinya puluhan tahun dia menghadapi aib itu. Bapak Ibu zaman itu kalau nggak punya anak, itu kayak dianggap sebagai kayak keluarga kutukan gitu loh. Apalagi mereka adalah keluarga imam. Mesti kamu salah waktu menjalani tugas keimamanmu. Ada Tuhan gak berkenan makanya gak dikasih. Makanya asumsi dari keluarga Zakaria dan juga Elisabeth, kalau gak punya anak itu aib. Begitu. Nah setelah itu Tuhan memberikan lewat malaikat Tuhan berbicara kepada Zakaria bahwa kamu akan mengandung. Bukan Zakarianya, maksudnya istrimu. Terus muncul ayat ini. Engkau akan bersukacita. Satu lagi Bapak Ibu terdapat tentunya di dalam berita yang biasa kita hafal mungkin. Yaitu Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya agak kurang setuju dengan terjemahan yang LAI terapkan pada ayat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita memberikan sebuah perbandingan dengan terjemahan bahasa Inggris, maka kita menemukan ada kata yang dihilangkan di sana. Nah kata yang dihilangkan saya sudah kasih garis warna kuning. Di sana dengan jelas dikatakan, I bring you good news of great joy.
Bahasa Indonesia hanya mengatakan bahwa aku memberitakan kesukaan besar. Good news-nya hilang. Good news-nya dihilangkan. Padahal secara bahasa aslinya, tata bahasa aslinya, dua kata itu ada Bapak Ibu. Baik itu good news-nya dan juga great joy-nya. Sementara Indonesia hanya menyampaikan aku memberitakan kesukaan yang besar. Seharusnya diterjemahkan lebih tepat, aku memberitakan berita baik dan sukacita besar. Sehingga ada penekanan. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dari dua ayat ini, sebenarnya kata joy masih banyak lagi ya. Kita kalau terusin, kita sampai ibadah kedua baru selesai Bapak Ibu ya. Tapi saya potong cuma di Lukas kita lihat berita Natalnya, nanti kita beralih ke Paulus. Nah dari dua data ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mengambil bersama-sama sebuah kesimpulan bahwa Lukas memberikan definisi sukacita itu adalah sebuah keadaan di mana ada sebuah pengharapan yang sudah lama dinanti. Kita lihat tadi Yohanes Pembaptis ditunggu sekian puluh tahun. Berita tentang malaikat kepada gembala. Juga kedatangan Mesias ditunggu ribuan tahun. Di mana sifatnya itu pengharapannya bukan kaleng-kaleng atau PHP, sifatnya itu pasti dan juga ada satu unsur emosi senang. Ada satu unsur emosi senang. Nah, perhatikan 3 kata kunci yang saya berikan, sebuah pengharapan yang lama sudah dinanti, sifatnya pengharapan itu pasti adanya dan juga ada unsur girang atau gembira. Bapak Ibu mulai temukan, oh kayaknya sedikit mirip ya sama yang definisinya dunia nih. Tunggu, makanya saya mengambil surat Paulus. Nah Bapak Ibu, biasa kalau orang mengatakan surat Paulus itu kitab sukacita, itu apa? Katanya Filipi. Tapi saya ngambil berbeda, yaitu kita lihat dari 2 Korintus pasal ke-7 Bapak Ibu. Ini kadang susah diajak bersahabat ini ya, nakal. Dipencet terus nggak keluar-keluar. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 4 dikatakan begini, aku sangat berterus terang kepada kamu, tetapi aku juga sangat membanggakan kamu. Dalam segala penderitaan kami aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah. Bapak Ibu perhatikan sebuah kayak kontradiksi. Kok kayaknya berlawanan ya, kok sukacita tapi penderitaan. Nah Bapak Ibu 2 Korintus saya jelaskan singkat saja, itu kondisi jemaat di Korintus sudah mencurigai Paulus karena ada pengajar palsu. Kurang lebih pengajaran palsu itu mengatakan, menyebar sebuah hoax yang mengatakan apa? Kamu gak usah percaya Paulus, dia rasul palsu, jangan dipercaya. Nah sehingga gereja ini pecah Bapak Ibu. Ada yang pro Paulus, ada yang kontra. Ada yang kontra. Nah di tengah segala keraguan mereka yang kontra sama Paulus, Paulus itu berdiri teguh atau dia bersuara di dalam 2 Korintus bahwa aku ini rasul. Kurang lebih kondisinya seperti itu. Nah Paulus menyaksikan kepada mereka baik yang pro dan kontra, dia mengatakan bahwa aku ini pada waktu melayani aku mengalami penderitaan tetapi sukacitaku melimpah. Ini yang tidak ada dalam Lukas. Bagaimana sukacita itu bisa ada dalam diri seseorang, padahal dia mengalami penderitaan yang tidak sedikit. Tapi di sisi lain di dalam pasal yang sama, yaitu ayat yang ke-7 dikatakan bukan hanya oleh kedatangannya Titus, ini yang pro Paulus, kirim Titus, utus Titus untuk pergi untuk menghibur Paulus. Dikatakan apa? Tetapi juga penghiburan yang dinikmati di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Bapak Ibu lihat di ayat ke-7. Bahwa Paulus ini sukacita karena ada pertumbuhan di tengah jemaat. Dia lihat pertumbuhannya, dia lihat keluhan mereka, dia lihat kesungguhan mereka untuk membela. Ya ini Paulus tujukan kepada mereka yang pro. Sekarang kita lihat sama-sama Bapak Ibu, penderitaan Paulus itu apa aja sih?
Tadi kan di ayat 4 dikatakan, aku ini menderita tapi aku punya sukacita yang melimpah. Bapak Ibu siap-siap ya, ini agak sedikit horor begitu ya. Kalau melihat penderitaan yang dialami oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 11, di dalam kitab yang sama, Paulus menyampaikan, dikatakan 5 kali aku disesah orang Yahudi. Kita hitung sama-sama ya, berapa sih penderitaan Paulus ya. 5 kali aku disesah, 40 kurang 1, itu sudah 1 macam. 3 kali aku didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Nafas dulu, udah 5. Udah 5 ya. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir 6, bahaya penyamun 7, bahaya dari pihak Yahudi 8, pihak non-Yahudi 9, bahaya di kota 10, bahaya di padang gurun 11, di tengah laut 12, bahaya saudara palsu 13, aku berjeri lelah 14, bekerja berat 15, kerap kali aku tidak tidur 16, aku lapar 17, aku haus 18, aku berpuasa 19, aku kedinginan, dan aku tanpa pakaian 21. Bacanya aja capek apalagi mengalami. Pertanyaannya sekarang begini, bagaimana mungkin menghadapi 21 macam penderitaan, dia masih katakan sukacitaku melimpah. Bapak Ibu akan lebih kaget lagi. Ternyata surat Korintus itu ditulis. Kalau kita lihat bagan, semoga cukup gede ya. Oh, cukup gede. Kita bisa lihat di sana Bapak Ibu, surat Korintus itu ditulis tahun 55, bukan usia Paulus 55 ya, tahun 55. Di tahun kurang lebih tahun 35 Paulus bertobat. Berarti 2 Korintus ditulis setelah 20 tahun dia pelayanan. 20 tahun dia pelayanan, dia dapat 21 macam penderitaan. Kita merasa wow gak sih sama Paulus? Orang yang sudah mengalami itu masih mengeluarkan surat-surat berikutnya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa surat terakhir bukan Korintus kan? Dia bukan gini, kapok tobat-tobat, dai olsan, pelayanan. Pelayanan kalau dapatnya penderitaan mah ngapain pelayanan, benar gak? Gak usah melayani. Tapi justru kita menemukan Bapak Ibu beberapa surat-surat berikutnya ditulis oleh Paulus yang menunjukkan kepada kita bahwa dia tetap menderita. Dan menariknya apa? Bapak Ibu lihat kitab Filipi ya, ditulis tahun 61. Itu juga adalah salah satu kitab di dalam surat-surat Paulus yang paling banyak berseru tentang bersukacitalah. Saya waktu sampai dalam persiapan di sini Bapak Ibu ya. Pikiran saya itu berpikir bahwa Paulus menunjukkan satu sukacitanya, tuh kadang gak bisa diajak bersahabat nih Bapak Ibu. Menunjukkan sukacitanya di tengah penderitaan yang dialami. Nah, pikiran saya itu begini, saya ini belajar psikologi juga. Di sini yang belajar psikologi pasti bilang amin sama saya. Di dalam psikologi itu Bapak Ibu, ada salah satu penyimpangan. Penyimpangan apa ya? Kesenangan gitulah mungkin. Ada orang-orang tertentu mendapatkan kenikmatan kalau disiksa. Siksa aku, maka aku senang gitu kurang lebih. Nah kita tentunya Bapak Ibu kan gak bisa mengartikan bahwa Paulus ini sakit psikologi. Gak mungkin lah ya, jauh lah. Kalau dia sakit psikologi ngomongnya pasti gak nyambung. Enggak, pasti gak gitu. Kalau gitu pertanyaannya bagaimana kondisi sukacita yang Paulus maksud? Paulus memberikan sebuah gambaran atau dimensi yang lain yang tidak didapatkan oleh Lukas. Tidak ada. Bahkan di dalam Lukas dikatakan ada unsur gembiranya di sana. Tapi di tengah apa yang Paulus alami, saya mengira bahwa Paulus bukan dalam kondisi yang gembira atau riang begitu loh. Seperti film Inside Out itu, enggak. Kalau gitu apa Pak? Oke. Sebelum kita ambil kesimpulan sama-sama tentang definisi ini, maka Bapak Ibu saya ingin mengajak kita melihat ada salah satu pendeta, Rick Warren. Dia mengatakan, mendefinisikan sukacita itu apa?
adalah jaminan pasti bahwa Tuhan masih menyertai di dalam segala hal di hidup kita. Satu kepercayaan tenang bahwa segalanya akan baik-baik dan memilih untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Kalau saya langsung simpulkan saya ambil beberapa kata kunci dan saya gabungkan dengan definisi Lukas, maka kita akan menemukan bahwa sukacita itu adalah suatu kondisi tenang dan bisa ada senangnya. Kadang bisa senang, kadang tidak. Jadi unsur senangnya itu saya kasih tanda kurung untuk mengingatkan kepada kita bahwa sukacita tidak sama dengan senang. Tidak harus ada senang. Tetapi ada satu kondisi tenang bahwa Tuhan ada bersama dengan saya dan tidak mencelakai saya. Bapak Ibu familiar dengan definisi yang minggu lalu Pak Gun tawarkan tentang damai. Sehingga saya menemukan sukacita dan damai itu beririsan, Bapak Ibu. Beririsan. Ada definisi yang kelihatannya overlapping, sehingga kita tidak bisa mendikotomikan benar-benar, itu memisahkan dengan jelas. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, orang Kristen yang sudah sungguh percaya di dalam Kristus pasti mengalami yang namanya sukacita ini. Karena mereka yakin dan percaya bahwa Allah beserta denganku. Allah tidak pernah meninggalkanku. Dan Allah tidak pernah mencelakai hidupku. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir. Gimana bisa punya sukacita seperti yang tadi Lukas dan Paulus tawarkan? Maka pertama Bapak Ibu, saya mau tidak mau harus berkata, kita harus belajar sama-sama. Menjadikan hal-hal lahiria itu bukan segala-galanya. Hari ini saya sengaja cari tuh gambarnya itu, like. Orang pingin dapat like. Orang pingin dapat tambah subscriber. Orang pingin TikToknya banyak ditonton. Orang pingin segala hal-hal lahiria yang dipandang oleh dunia itu adalah berharga. Kita pingin kejar itu. Kalau kita lihat sama-sama Bapak Ibu, yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ini yang tadi saya katakan, 5-6 tahun kemudian sesudah dia ngalami 2 Korintus. Dia mengatakan kalimat ini di dalam Filipi pasal yang ketiga. Dia katakan apa? Kalau kita lihat di sunat hari ke-8, kita langsung ke ayat 5 ya. Di sunat hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Zaman itu Bapak Ibu, ayat 5 itu adalah sebuah predikat yang sangat luar biasa dipandang. Orang semua carilah kurang lebih gitu. Kalau saya boleh terjemahkan secara bebas dengan konteks zaman kita, oh Paulus adalah orang kaya, followernya banyak, subscribernya terus ditonton, videonya terus ditonton oleh jutaan orang. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus katakan di dalam ayat yang ke-7 bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku anggap rugi. Zaman itu kalau Paulus ngomong gini, akan dibilang apa? Bodoh. Kita gak akan bisa rasakan sukacita di tengah pandemi kalau kita masih taruh bahwa sukacita kita ada di pundi-pundi kita, ada di kekuasaan kita. Saya bukan bilang bahwa kita gak boleh cari duit, enggak, harus. Karena saya ke Indomaret juga bayar masih pakai rupiah bukan pakai daun. Sama Bapak Ibu, kita sama. Kita bekerja boleh, tapi kita bukan bekerja untuk uang. Kita bekerja menghasilkan uang dan uang itu kita kelola bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan Dia. Sekali lagi jangan dimengertinya gini, kalau saya dapat gaji 10 juta maka 10 juta saya kasih semuanya buat gereja. Bukan itu poinnya Bapak Ibu. Kita bekerja tapi kita bukan menjadikan uang adalah bos kita. Kalau kita terus berpikir bahwa yang namanya senang, yang namanya sumber sukacitaku adalah datang dari hal-hal yang sifatnya jasmania, rumah mewah, punya mobil, punya gaji yang terus meningkat setiap tahun, dihargai oleh semua orang, saya akan katakan bahwa kita tidak akan pernah mengalami sukacita yang Alkitab katakan dan ajarkan. Dan kita pasti tidak akan mengalami sukacita yang Paulus alami. Sekali lagi saya bukan sedang mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja untuk cari uang. Boleh.
Boleh. Tapi jangan hidup untuk uang. Jangan hidup untuk uang. Yang kedua, bagaimana kita itu bisa memiliki sukacita, maka saya mengajak kita untuk melihat, mari kita punya sebuah kerinduan untuk mengenal Dia. Mengenal Tuhan dan mengenal kehendak-Nya. Nah, saya refresh sedikit Bapak Ibu, ayat ini dipakai untuk menyambut kemarin HUT kita. Di mana Pendeta Erwin mengajak kita untuk melihat, diberedelin ayat ini, Filipi 3 ayat ke-10. Bapak Ibu perhatikan, Paulus katakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Perkataan ini muncul sesudah dia 25 tahun pelayanan. Seolah-olah ingin mengatakan kepada saudara dan saya, 25 tahun aku melayani Tuhan, aku kurang mengenal Dia. Padahal kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul, orang seperti Paulus buka gereja di mana-mana, penginjilan di mana-mana. Dia sadar Allah itu ibarat sebuah lautan. Dan kapasitas dari Paulus itu, dia hanyalah punya sebuah gelas untuk bisa mencedok air di lautan. Dia sadar Allah itu terlalu megah. Bayangkan 25 tahun sudah pelayanan, dia gak merasa diri sok jago. Kamu gak ngerti Alkitab, aku sudah ngerti men gitu. Enggak, sama sekali enggak. Dia katakan yang ku kehendaki. Artinya drive atau satu dorongan di dalam dirinya, itu bagaimana aku bisa mengenal Dia. Baik itu di dalam pergumulanku, di dalam kesengsaraanku, bahkan di dalam kelimpahanku. Nanti Bapak Ibu kalau baca pasal 4, ayat terkenal juga seringkali banyak orang Kristen hafal. Filipi 4 ayat 13, bunyinya apa? Kerajaan Allah sudah dekat, maka carilah itu. Salah ya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat itu ditulis di tengah Paulus mengatakan apa? Ayat 12 dan 11-nya. Aku tahu apa itu sulit, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Paulus bisa mengalami sukacita di tengah pandemi. Ketika dia belajar untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang memakai momen pandemik ini untuk lebih mengenal Tuhan? Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Engkau mau apa dalam hidupku? Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya berbicara soal saya sudah percaya Yesus maka dapat tiket ke surga. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah bagaimana saya itu bisa menghadirkan Kristus semenjak saya percaya kepada Dia. Bagaimana saya bisa menjalin relasi sama Tuhan. Bapak Ibu tentu ingat ya, bahwa itu kalau cari gambar di internet, sebelah kanan itu kita, terus sebuah bukit gitu ya, ditulis dosa. Sebelah kiri Tuhan, terpisah jurang. Betul ya? Ingat ya? Kita sama Tuhan terpisah karena dosa. Bagaimana menyatukannya? Salib bukan? Salib itulah yang mempertemukan hubungan yang terpisah itu. Bukan Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita, problemnya kita yang tidak bisa mencari Dia. Problemnya di kita, bukan di Dia. Makanya ada salib. Salib itu mempersatukan yang terpisah. Sekarang orang Kristen zaman sekarang gak mau berbicara untuk kenal Tuhan. Gak mau. Pokoknya yang penting aku sakit sembuh. Kalau aku kurang lebih. Yang penting itu. Aku gak peduli soal berbicara relasi sama Tuhan. Enggak lah. Udahlah. Terlalu capek untuk pikirin itu. Kita sulit untuk menemukan sukacita kalau kita tidak belajar untuk mengenal dan mengerti pribadi serta kehendak Dia. Yang terakhir Bapak Ibu adalah Yesus harus menjadi kunci sukacita kita. Jadi kalau bukan hal lahiriah, maka siapa dong sumber sukacitanya? Kembali kepada pribadi Yesus itu. Saya bersyukur beberapa jemaat aktivis mengatakan, Pak, di tengah segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih buat saya,
Gak ada artinya kalau tanpa Yesus. Wow, yang mengatakan ini bukan orang yang gak punya uang Bapak Ibu. Tapi mereka sadar betul bahwa hal lahiriah itu bukanlah segalanya. Tapi dia sadar bahwa dengan adanya Kristus mati buat saya. Dan saya diundang untuk menjadi anaknya. Itu sebuah privilege yang sangat besar. Dikatakan Bapak Ibu di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Bahwa sukacita yang diberitakan kepada gembala ada berkaitan dengan bayi yang lahir di Bethlehem itu. Dia berkata kepada gembala-gembala itu bukan gini, sukacita itu kalau kamu naik jabatan. Bapak Ibu, gembala itu adalah orang yang terpinggirkan, warga kelas 2. Itu kerjaan yang hina lah kalau saya boleh bilang. Mereka bukan mengatakan, malaikat itu bukan datang, wah kesukaan besar, dia datang terus halo gitu ya. Saya kasih hujan lokal duit ya buat kamu pasti senang. Enggak. Karena tahu bahwa sukacita terbesar adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam wujud bayi yang sangat lemah dan tak berdaya. Berita Natal itu kembali mengingatkan saudara dan saya, siapa sumber sukacitamu. Maka di dalam penutup khotbah saya ingin cuma mengatakan, maukah saudara menerima sukacita dari Tuhan? Kalau saudara rindu untuk menerima sukacita yang definisi dari Alkitab ini, mari buka hatimu. Kalau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu sekarang. Buka hatimu sekarang. Undang dia masuk. Berdoa di dalam hatimu, katakan, Tuhan Yesus jadilah Tuhanku dan Juru Selamatku. Aku percaya engkau mati dan aku percaya engkau bangkit. Kalau belum pernah terima. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, di atas 15 tahun. Saya mengajak kita untuk yuk gumulin bagaimana kondisi kekristenanmu dan kekristenanku. Apakah kita pelihara relasi kita sama Tuhan? Apakah kita masih tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Tahun ini aku sudah mengerjakan ini dan itu. Tahun depan Tuhan mau aku apa? Ayo gumulin sama-sama. Kalau kita sungguh sudah percaya pada Kristus, mari kita jadikan Kristus itu adalah Tuhan dalam hidup kita, bukan pembantu Bapak Ibu. Saya rindu kiranya One in Joy ini menjadi sebuah berita Natal yang kita boleh sama-sama genggam dan kita bawa seumur hidup kita. Mari kita berdoa.